ada kemungkinan yang kedua adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir. Kompetensi teknisnya itu kan ada A, B, C, D, E, 5 pilihan ganda, betul. Tapi ini juga rentang nilainya dari 1 sampai 5. Teman-teman usahakan untuk bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Harnawati. Teman-teman, kali ini saya akan kembali membahas mengenai beberapa informasi penting seputar pengadaan P3K tahun 2024. Dan pada kali ini spesial kita akan bahas mekanisme untuk pendaftaran PPPK tahun 2024, baik itu P3K Nakes, P3K Teknis maupun P3K Guru, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana buat teman-teman yang penasaran. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Di sini saya coba untuk merangkum dan menyampaikan dengan lebih sederhana mengenai isi Permenpan RB yang terbaru teman-teman, nomor 347, 348 dan 349 untuk mekanisme pengadaan PPPK tahun 2024. Oke teman-teman, untuk Permenpan RB nomor 347 tahun 2024 itu digunakan untuk teman-teman yang PPPK teknis, teman-teman yang mau daftar PPPK teknis. Kemudian yang nomor 348 itu untuk PPPK guru, dan yang nomor 349 itu yang PPPK jabatan fungsional kesehatan, teman-teman, seperti itu, atau nakes. Oke, kita mulai dari siapa saja sih yang bisa mendaftar di PPPK ini. Oke teman-teman, di Permenpan RB nomor 347 terkait dengan pengadaan PPPK ini dilakukan untuk memenuhi dua kebutuhan teman-teman. Yang pertama adalah jabatan fungsional atau JF, kemudian yang kedua jabatan pelaksana atau JP ya, kita singkat aja biar lebih cepat. Nah kemudian siapa saja sih yang bisa daftar menjadi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana teman-teman? Yang pertama adalah ex-THK 2, ex tenaga honorer kategori 2, teman-teman, kita bahas satu-satu dulu. Kemudian yang kedua, tenaga non ASN. Nah, kemudian kita lihat lagi, ex THK 2 yang dimaksud itu yang mana? Ex THK 2 yang dimaksud adalah yang terdaftar di pangkalan data atau database ex THK 2 pada BKN. Jadi ex THK 2 yang ini, teman-teman, kategori yang pertama ini harus sudah terdaftar di database ex THK 2 di BKN, database ya, di BKN, teman-teman, seperti itu. Jadi yang tidak terdaftar tidak bisa untuk melamar, teman-teman ya. Jadi ex-THK 2 yang terdaftar. Jadi kalau teman-teman tidak terdaftar, maka teman-teman tidak bisa ikut di PPPK ini. Kemudian yang kedua, tenaga non ASN yang dimaksud, tenaga non ASN yang seperti apa yang bisa mendaftar? Kita lihat di sini, teman-teman. Tenaga non-ASN yang dimaksud adalah pegawai yang terdaftar di database non-ASN BKN dan dia aktif bekerja pada instansi pemerintah. Jadi kalau dia nggak aktif lagi, misalkan saya pernah bekerja Kak, tapi tahun 2023 saya berhenti, berarti Anda sudah tidak aktif lagi, teman-teman, jadi nggak bisa daftar. Atau yang kedua, ada kemungkinan yang kedua adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir. Jadi misalkan teman-teman daftar di bulan September, katakan ya September tahun 2024, maka setidaknya teman-teman sudah bekerja mulai dari September tahun 2022. Jadi baru terhitung 2 tahun secara terus-menerus, teman-teman ya, dan aktif. Bukan nggak aktif ya, tapi aktif. Kak, bisa nggak kalau misalkan saya udah ngajar dari tahun 2020, kemudian saya berhenti di tahun 2022. Bukankah pengalaman kerja saya juga 2 tahun? Betul, 2 tahun, tapi sekarang Anda sudah tidak aktif lagi mengajar. Jadi nggak bisa. Yang dikatakan bisa mendaftar adalah yang aktif bekerja secara terus-menerus ya. Jadi dari tahun 2022 sampai tahun 2024 setidaknya masih bekerja gitu, teman-teman. Kalau lebih lama lebih bagus ya. Kalau 2023 udah kerja bagus, 2020 juga bagus, teman-teman, seperti itu.
Oke teman-teman, kemudian kalau yang PPPK Guru, siapa aja sih yang bisa daftar di PPPK Guru tahun 2024? Oke teman-teman, untuk PPPK Jabatan Fungsional Guru atau JF Guru di instansi daerah tahun 2024 nih, instansi daerah JF Guru tahun anggaran 2024 ini ada 4 kriteria yang bisa mendaftar PPPK Guru. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Kita nanti akan bahas lagi. Yang kedua, guru XTHK 2. Yang ketiga, guru non-ASN di instansi daerah, atau yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar di Pangkalan Data Kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemdikbud. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang disebut dengan pelamar prioritas itu yang mana sih? Ini ada yang banyak keliru yang nanya-nanya teman-teman, Kak, saya termasuk nggak sih prioritas? Saya kan lulus di tahun 2023. Tenang dulu, saya perjelas di sini teman-teman ya. Yang disebut dengan pelamar prioritas yang dimaksud tadi yang bisa daftar adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi guru PPPK Guru di instansi daerah tahun 2021. Jadi dia lulus ambang batas di tahun 2021. Seleksi tahun 2021. Jadi yang bilang saya lulus 2022-2023 bukan termasuk pelamar prioritas. Bukan ya teman-teman ya. Dan dia belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK Guru periode sebelumnya. Jadi nggak pernah dia lulus di tahun 2023. Belum dapat penempatan gitu ya. Intinya dia lulus ambang batas di tahun 2021. Yaitu adalah pelamar prioritas. Lainnya bukan teman-teman. Kemudian yang kedua, XTHK 2 yang dimaksud yang mana Kak untuk guru? Guru XTHK 2 yang dimaksud adalah pegawai yang terdaftar dalam database XTHK 2 pada BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Jadi sama yang dimaksud XTHK 2 di Permenpan RB nomor 347 dengan 348. Jadi dia harus XTHK 2 ini masuk di database XTHK 2 di BKN. Kalau dia nggak masuk di database berarti nggak bisa, teman-teman, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, Kak. Selanjutnya untuk guru non-ASN yang dimaksud itu yang mana sih? Untuk yang PPPK Guru. Nah, di sini teman-teman dijelaskan bahwa guru non-ASN di instansi daerah yang dimaksud tadi yang bisa daftar di PPPK Guru itu ada 2 hal yang memungkinkan. Yang pertama, pegawai yang terdaftar di database tenaga non-ASN di BKN dan dia aktif mengajar pada instansi pemerintah. Ya, sama dengan yang sebelumnya, sama dengan yang Permenpan RB nomor 347. Jadi dia harus terdaftar di database non-ASN pada BKN, teman-teman. Kemudian dia aktif mengajar di instansi pemerintah. Ya, harus aktif mengajar, nggak boleh saya udah berhenti baru 2 bulan kok Kak, berarti nggak aktif lagi mengajar. Ya, jadi nggak bisa, yang aktif mengajar. Kemudian yang kedua, kalau bukan yang tadi ya, kalau bukan terdaftar di database, berarti yang kedua dia masuk. Apa itu? Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar pada Dapodik Kemdikbud dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus teman-teman ya di instansi tempat mengajar saat mendaftar gitu. Misalkan dia di instansi A ya, katakan di instansi A. Dia mengajar di sini. Berarti dia mendaftar juga harus di instansi A. Jadi dia harus mendaftar juga di instansi A. Nah, untuk yang terakhir teman-teman, saya rasa ini nggak perlu diperjelas lagi ya, karena yang terakhir tadi lulusan PPG terdaftar pada database PPG di Kemdikbud. Jadi teman-teman yang mungkin saya masih belum ngajar Kak, tapi saya lulusan PPG dan saya ada pada database PPG di Kemdikbud, berarti bisa daftar. Ya teman-teman ya, jadi pada tahun ini tidak ada istilah khusus dan umum teman-teman ya, yang jelas teman-teman masuk di antara 4 kategori ini maka teman-teman bisa daftar. Tidak apa-apa belum punya pengalaman tapi teman-teman sudah lulus PPG dan sudah masuk di data kelulusan PPG Kemdikbud, berarti masih bisa daftar. Ini masuknya di kategori yang terakhir. Nah teman-teman, di sini ada informasi tambahan terkait dengan yang prioritas tadi. Jadi untuk teman-teman yang misalkan swasta itu masih bisa ikut kalau teman-teman masuk di pelamar prioritas. Ya, kalau masuk di prioritas. Kalau tidak masuk di pelamar prioritas mungkin pilih CPNS dulu teman-teman ya, jangan PPPK. Kita lihat di sini untuk yang pelamar prioritas berarti yang lulus tahun 2021 ya.
berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, katanya teman-teman, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK jabatan fungsional di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi atau lembaga atau yayasan. Jadi misalkan teman-teman ini udah lulus tahun 2021, kan masuk nih pelamar prioritas. Tapi Kak, saya dari swasta, saya dari pondok pesantren misalkan. Boleh ikut lagi tahun 2024 untuk pelamar prioritas, tapi harus ada surat izin. Dari apa? Dari kepala yayasan. Gitu teman-teman, itu contohnya ya. Jadi cukup jelas. Tapi kalau selain dari pelamar prioritas dan teman-teman dari swasta, mungkin teman-teman harus daftar di CPNS dulu tahun ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai siapa saja sih yang bisa daftar di PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024. Ini ada di Permen 4 RB nomor 349, teman-teman ya, kita bahas. Nah, di sini untuk yang tenaga kesehatan ada 2 kategori pelamar yang bisa mendaftar di PPPK Tenaga Kesehatan tahun 2024. Yang pertama adalah ex-THK 2 atau yang kedua tenaga non ASN. Hampir mirip dengan yang PPPK teknis tadi teman-teman ya. Yang banyak bedanya itu yang PPPK guru ya, karena ada 4 kriteria. Kalau yang PPPK teknis dan PPPK nakes itu ada 2 kriteria. Kita bahas satu-satu dulu untuk yang nakes. Nakes ini XTHK 2 yang dimaksud sama nggak sih sama yang sebelumnya? Jadi XTHK 2 yang dimaksud untuk yang nakes ini yang sudah terdaftar di database XTHK 2 di BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Oh, ternyata sama. Jadi di PPPK guru, nakes maupun teknis itu XTHK 2-nya harus sudah terdaftar di database XTHK 2 di BKN teman-teman ya, dan dia aktif bekerja di instansi pemerintah. Kalau dia belum terdaftar tidak bisa. Kita lanjut yang kedua, yang dimaksud tenaga non ASN. Untuk yang tenaga kesehatan itu yang mana Kak? Ini dia teman-teman penjelasannya. Untuk tenaga non ASN yang dimaksud, yang pertama adalah pegawai yang terdaftar di database tenaga non ASN di BKN dan dia aktif bekerja di instansi pemerintah. Sama dengan yang sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi kalau dia terdata dan aktif, atau kalau dia boleh tidak terdata tapi dia harus aktif bekerja minimal 2 tahun. Untuk yang tenaga kesehatan di sini ada tambahannya teman-teman ya, dalam hal. Nah, kita lihat di sini ada kebutuhan pada jabatan fungsional bidan, kategori keahlian teman-teman. Maka kebutuhan jabatan tersebut juga dapat dilamar. Nah, selain yang tadi kita sebutin, yang selain XTHK 2 dan non ASN, ini juga bisa dilamar oleh pelamar D4 bidan pendidik tahun 2023. Teman-teman, jadi ada tambahannya. Kemudian untuk pelamar D4 bidan pendidik yang dimaksud tadi ya, yang bisa daftar di bidan keahlian tadi adalah pelamar dengan kualifikasi pendidikan D4 bidan pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2023 pada jabatan fungsional bidan kategori keahlian. Jadi yang bisa daftar kalau ada nih di tempat teman-teman, Kak, ada nih formasi jabatan fungsional bidan kategori keahlian. Nah, saya kan udah lulus tahun 2023. Nah, teman-teman udah lulus di kategori tersebut, bidan keahlian, maka teman-teman bisa daftar kalau ada formasi yang sama tahun ini. Itu tambahannya untuk PPPK nakes. Oke teman-teman, seperti itu ya siapa aja yang bisa daftar di PPPK tahun 2024. Saya rasa cukup jelas teman-teman, mulai dari teknis, guru, dan nakes. Silakan teman-teman yang masih ngerasa Kak, saya masih galau nih, bisa atau enggak, komen aja di kolom komentar. Tapi teman-teman secara umum, selain yang saya sebutkan tadi yang bisa daftar di PPPK guru maupun nakes maupun teknis, berarti itu jangan pilih PPPK dulu, teman-teman pilih aja CPNS teman-teman, seperti itu ya, karena ada 2 sekarang, CPNS dan PPPK. Oke teman-teman, siap ya, kita lanjut dulu ke informasi berikutnya. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi
manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke teman-teman, sekarang kita bahas di mana sih Kak kita harus mendaftar. Boleh nggak sih kita daftar di luar daerah atau di luar provinsi atau di mana? Kita jawabnya di sini teman-teman, ada di diktum selanjutnya di Permen PNRB nomor 347 teman-teman ya. Di diktum kelima, pelamar yang dimaksud tadi yang udah saya bahas itu hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi di instansinya, misalkan instansi pemerintah, katakan yang A ya, instansi pemerintah A, tempat Anda bekerja. Berarti Anda cuman bisa mendaftar PPPK di instansi pemerintah A juga, gitu ya, tidak yang lain. Ya, misalkan di instansi pemerintah A ini Kak banyak loh lowongan, misalkan ada di lokasi A, misalkan lokasi kalau yang guru misalkan SMP, SMA gitu kan ada banyak. Kalau yang nakes misalkan puskesmas A, puskesmas B, atau ada RSA, RSB gitu teman-teman, dalam satu instansi yang sama ya. Misalkan ini katakan lokasi atau tempat daftar ya, lokasi 1, lokasi 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 misalkan dalam satu instansi. Maka teman-teman bisa pilih di antara yang 6 ini saja selama masih di satu instansi pemerintah yang sama. Gitu teman-teman ya, baik itu P3K guru, nakes maupun teknis. Nah, di sini untuk teman-teman yang disabilitas, di sini ada persyaratan tambahan ya, yaitu melampirkan surat keterangan dari dokter, rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, begitupun dengan yang lainnya teman-teman ya, misalkan teman-teman kerjanya sebagai apa gitu teman-teman, maka harus melampirkan video cara teman-teman bekerja sehari-hari seperti itu. Nah, di sini kita lihat untuk yang guru penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK jabatan fungsional bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya teman-teman. Kemudian yang disabilitas daksa tidak dapat melamar pada guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian yang disabilitas netra ini tidak dapat melamar untuk seni budaya keterampilan seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai ketentuan-ketentuan tambahan untuk setiap pelamar PPPK tahun 2024. Di sini untuk P3K teknis dulu teman-teman ya, ada ketentuannya. Yang pertama terkait pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan. Jadi teman-teman kalau mau lamar PPPK, itu formasi yang dilamar harus sesuai dengan pengalaman teman-teman. Jadi formasi yang dilamar, nih saya tulis ini ya. Formasi yang dilamar harus sesuai dengan pengalaman. Sesuai dengan pengalaman. Jadi nggak bisa kalau misalkan teman-teman pengalamannya jadi guru, tiba-tiba mau daftar di PPPK nakes, nggak bisa. Itu harus sesuai dengan pengalaman teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan pengalamannya sebagai dokter, ya jangan daftar sebagai yang selainnya gitu teman-teman, harus sesuai dengan pengalaman kerja ya. Namanya juga ini untuk honorer, jadi harus sesuai dengan pengalaman honorer tersebut gitu teman-teman ya, bukan sesuai dengan jurusan teman-teman, bukan ya. Oke, saya rasa cukup jelas. Kita lihat di sini pengalamannya berapa lama sih? Yang pertama, paling singkat 2 tahun untuk jabatan pelaksana, paling singkat 2 tahun untuk jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama, dan di sini paling singkat 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda, teman-teman, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus pilih dulu mau daftar sebagai jabatan fungsional apa. Baru dilihat apakah pengalaman kerja teman-teman sudah cocok. Udah 2 tahun nggak? Udah 3 tahun nggak? Kalau misalkan teman-teman ini, misalkan teman-teman ini mau daftar di jabatan ahli muda gitu teman-teman ya, harus disesuaikan. Jadi kalau di luar dari kriteria atau ketentuan ini, maka teman-teman tidak memenuhi gitu teman-teman ya. Nah, kemudian ada pengecualiannya di sini.
Kecuali untuk pelamar jabatan fungsional dosen dan pengawas sekolah, ada ketentuan tambahannya, bukan lagi mengacu dari yang 3 tadi. Nah, di sini kita lihat untuk jabatan fungsional dosen, di sini paling singkat 2 tahun untuk jenjang asisten ahli, kemudian 3 tahun untuk S3 doktor jenjang lektor, dan paling singkat 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2 magister di jenjang lektor. Jadi kalau misalkan teman-teman ini mau asisten ahli cukup 2 tahun. Kalau mau saya lektor dan saya udah S3 berarti cukup 3 tahun. Dan ada yang mau misalkan saya juga mau lektor tapi dia baru S2 aja, berarti harus punya pengalaman 5 tahun. Jadi cukup cocok teman-teman seperti itu ya. Kemudian yang terakhir teman-teman lupa nih, jenjang lektor kepala belum nih, harus paling singkat 5 tahun teman-teman seperti itu. Ya. Kemudian bagaimanakah untuk pengawas sekolah? Pengawas sekolah di sini dijelaskan. Untuk pengawas sekolah di sini paling singkat 8 tahun sebagai guru. Kalau teman-teman sudah cukup pengalamannya 8 tahun, kebetulan banget saya 8 tahun, berarti teman-teman bisa daftar sebagai pengawas sekolah, teman-teman seperti itu. Jadi kalau yang kurang dari 8 tahun ya nggak bisa. Gitu teman-teman ya, cukup jelas ya. Nah, untuk membuktikan pengalaman teman-teman ini udah sesuai, maka teman-teman harus buktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Kalau teman-teman nggak punya bukti, maka takutnya teman-teman nanti langsung gugur di tahap administrasi. Jadi disiapkan aja bukti pengalaman kerjanya, teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk PPPK guru ada ketentuan tambahannya nggak? Di sini kita lihat ya, untuk seleksi PPPK guru di instansi daerah pada tahun 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau D4 atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran. Ini nanti teman-teman silahkan download ya surat edaran ini. Nah, kemudian kita lihat di sini dikecualikan, katanya teman-teman ya, dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Kualifikasi pendidikan untuk guru taman kanak-kanak, TK teman-teman ya, kemudian SD, pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat, paling rendah lulusan pendidikan menengah. Jadi bisa teman-teman ya, yang lulusan SMA ya, mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Nah, di sini berarti teman-teman yang lulusan SMA sederajat masih bisa ikut untuk seleksi ini untuk melamar di TK atau SD atau pendidikan program paket A dan sejenisnya teman-teman ya, untuk yang teman-teman lulusan SMA dan sudah ikut di pendidikan guru selama 2 tahun teman-teman, itu syaratnya ya, ketentuan tambahannya. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang tadi lulusan SMA udah ikut, kemudian teman-teman dinyatakan lulus seleksi di PPPK 2024 ini, maka instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau D4. Nanti teman-teman kalau udah teman-teman lulus, maka yang lulusan SMA tadi bisa meningkatkan ya akademiknya menjadi S1 atau D4 seperti itu teman-teman ya. Semangat aja, semoga bisa. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk ketentuan tambahan teman-teman yang mau lamar di PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan atau PPPK Nakes teman-teman ya. Di sini kita lihat paling singkat 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama, dan paling singkat 3 tahun untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda. Ini mirip dengan yang PPPK teknis tadi. Kemudian di sini kita lihat bagi jabatan fungsional dokter dengan subjabatan dokter spesialis dan dokter subspesialis, pengalaman sebagaimana dimaksud dapat dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis dan atau dokter subspesialis. Jadi teman-teman nggak dihitung ketika teman-teman kerja ya. Kalau yang jabatan fungsional dokter spesialis dan subspesialis, teman-teman dihitung pengalaman kerjanya yang 2 tahun atau 3 tahun tadi, mulai dari teman-teman menempuh pendidikan dokter spesialis atau pendidikan dokter subspesialis ya. Jadi saat menempuh pendidikannya, bukan setelah teman-teman mulai bekerja, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini untuk membuktikan pengalaman kerja tersebut juga teman-teman harus nih teman-teman ya, dapat surat keterangan nih, surat keterangan dari pimpinan unit kerja ya.
sebagaimana berikut. Yang pertama, kepala puskesmas. Nih, dari kepala puskesmas keterangannya untuk pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas. Kemudian kepala rumah sakit untuk teman-teman yang pengalaman kerjanya di rumah sakit. Kemudian pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon 3 atau pejabat pimpinan tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon 2. Jadi cukup rinci teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung mau minta di mana nih surat pengalaman kerja. Oke teman-teman, cukup jelas ya untuk ketentuan-ketentuan tambahan mengenai pengalaman kerja. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.ppk.id. Dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Oke teman-teman, sekarang kita next ke bentuk seleksi yang akan teman-teman hadapi. Karena percuma teman-teman daftar tapi nggak tahu mau ikut seleksi apa dan mau persiapannya apa. Oke teman-teman, siap ya. Di sini sebenarnya secara umum itu hampir sama teman-teman antara PPPK teknis, PPPK guru, dan PPPK nakes jenis tesnya. Yang pertama adalah seleksi administrasi teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah memenuhi semua yang diinginkan, mulai dari misalkan surat bukti pengalaman kerja, kemudian KTP, ijazah, dan lain sebagainya teman-teman ya. Buat yang disabilitas ada video pengalaman kerja dan lain sebagainya. Kalau semuanya udah terpenuhi, insya Allah lulus nih seleksi administrasi. Kemudian yang kedua, setelah seleksi administrasi diumumkan, teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini yang cukup perlu dari sekarang teman-teman sudah mulai teman-teman ya untuk mempersiapkannya supaya teman-teman bisa mendapatkan posisi paling tinggi dan lulus menjadi PPPK penuh waktu. Kita lihat di sini teman-teman. Untuk seleksi kompetensi teknis ini sebenarnya ada 3 yang dijabarkan. Yang pertama seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial dan sosial kultural, nanti saya jelaskan satu-satu. Kemudian ada tambahannya lagi yaitu seleksi wawancara teman-teman ya. Wawancara di sini kita lihat wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, tapi nggak langsung tatap muka, tapi melalui komputer teman-teman ya, sistem CAT ya. Oke, kita jelaskan satu-satu dulu. Jadi sesuai dengan yang sering saya bilang di video-video saya terkait dengan prediksi-prediksi soal teman-teman ya, ada kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara teman-teman. Hampir mirip dengan seleksi tahun 2023. Kita lihat di sini. Nah teman-teman, untuk seleksi kompetensi ini, seleksi kompetensi dan wawancara ya, karena kompetensinya ada 3 ditambah dengan wawancara, ini ada rinciannya teman-teman. Kita mulai dari yang pertama, kompetensi teknis ini tujuannya untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang nih. Spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi sesuai dengan jabatan yang teman-teman lamar. Kalau teman-teman mau lamar sebagai penyuluh, maka teman-teman belajar nanti kompetensi teknisnya terkait dengan penyuluh. Kalau teman-teman ini nakes, misalkan perawat, maka nanti soal kompetensi teknisnya terkait dengan keperawatan. Ya, bagaimana seorang perawat gitu. Kalau misalkan teman-teman guru, maka terkait dengan bagaimana teman-teman mengajar. Ya, jadi cukup jelas teman-teman untuk seleksi kompetensi teknis. Kemudian selanjutnya untuk kompetensi manajerial. Nah, manajerial ini mirip dengan tahun sebelumnya ya. Ini dari tahun ke tahun tidak pernah berubah ya. Ada 8 aspek dan ini sama. Mau dia PPPK teknis, mau PPPK guru, PPPK nakes, ini
kompetensi manajerialnya sama, sosial kultural juga sama, wawancara juga sama. Makanya saya seringnya bahas yang itu teman-teman ya. Kenapa Kak bukan yang teknis juga dibahas kompetensi teknis? Itu karena terlalu luas, terlalu banyak teman-teman ya. Silahkan teman-teman cari secara mandiri. Kalau yang kompetensi teknis, belajar yang banyak, buku-buku, internet, googling setiap hari itu satu pengetahuan baru itu harus ada teman-teman ya. Setidaknya pengetahuan baru secara umum lah teman-teman. Nah, kita balik lagi ke kompetensi manajerial. Ini ada 8 hal. Yang pertama yang mau dinilai integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kemudian kalau sosial kultural Kak, sosial kultural juga sama dengan tahun kemarin. Apa aja yang mau dinilai? Ada kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Oke, jelas teman-teman ya, sering banget nih saya ulang-ulang kalau yang ini jadi mudah teman-teman mengingatnya. Kemudian yang keempat terkait dengan materi wawancara, ini ada 5 aspek teman-teman, ada kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Cukup jelas ya. Ingat teman-teman kalau yang manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara itu sama. PPPK Nakes, teknis, guru sama. Ya, hanya beda bentuk soalnya saja, tapi kisi-kisinya sama teman-teman ya, hampir mirip lah nanti soalnya gitu. Mungkin beda-beda kasus saja gitu teman-teman. Tapi kalau yang kompetensi teknis jelas berbeda antara formasi jabatan yang satu dengan yang lain gitu teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, untuk kompetensi, seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi pakai komputer, tidak dengan tatap muka ya. Jadi cukup selektif dan cukup transparan, teman-teman. Kemudian untuk waktunya Kak, waktunya kompetensi teknis, manajerial dan soskul itu 120 menit, teman-teman ya. 120 menit untuk sesi 1, ini biasanya masuk di sesi 1 nanti ya. Sesi 1 untuk yang semua kompetensi ya, seleksi kompetensi. Kemudian wawancara itu beda sendiri. Wawancara biasanya di sesi 2 itu waktunya 10 menit, teman-teman. Untuk teman-teman yang penyandang disabilitas, di sini baru dibedakan. Kalau yang sesi 1 teknis sama mansosnya itu 150 menit, jadi ditambah 30 menit teman-teman dari yang umum. Kemudian dari yang biasa, kemudian untuk yang wawancaranya juga ditambah 5 menit jadi 15 menit gitu teman-teman, untuk teman-teman kita yang disabilitas. Kemudian kita lanjut lagi untuk jumlah soalnya. Jumlah soalnya teman-teman untuk yang kompetensi teknis 90 soal, kemudian manajerial 25 soal, dan sosial kultural 20 soal. Jadi totalnya di sesi yang pertama itu adalah 135 soal. Ini dikerjakan dalam waktu 120 menit ya, 120 menit. Jadi teman-teman kira-kira satu soal itu hanya punya waktu 53 detik aja ya, 53 detik. Jadi sangat dibutuhkan teman-teman untuk tahu bagaimana sih trik cepat ngerjain mansosnya, supaya teknisnya nggak keteteran dan semuanya bisa kejawab teman-teman ya, seperti itu. Makanya ikutan bimbel aku. Masih sempat promo ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian wawancara waktunya 10 menit untuk 10 butir soal teman-teman ya. Jadi satu soal itu waktunya 1 menit untuk yang wawancara teman-teman. Cukup jelas, kita next lagi ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pembobotan teman-teman ya. Pembobotan kompetensi teknis ini ada 5 pilihan ganda. Kompetensi teknis itu A, B, C, D, E. Kemudian hanya ada 1 pilihan benar. Nanti poinnya 5, jadi benar poin 5, salah poinnya 0, atau tidak jawab poinnya 0. Ini secara umum. Tapi ini ada agak berbeda di guru teman-teman, nanti saya akan bahas untuk yang PPPK guru. Kemudian untuk kompetensi mansos, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara, ini pilihan gandanya ada 4 ya. A, B, C, D saja. Kemudian rentang nilainya ada. Semua jawaban itu benar, tapi ada rentang nilainya 1 sampai 4. Kalau tidak jawab baru nilainya 0. Teman-teman fokus untuk mencari yang pilihan ganda yang poinnya 4 ya. Beda dengan yang kompetensi teknis mah A, B, C, D, E tadi ya. Kalau benar dapat 5, kalau salah dapat 0. Jadi nggak apa-apa nggak dijawab. Kalau nggak yakin benar nggak apa-apa nggak dijawab kalau teknis. Tapi kalau mansoswan, manajerial, soskul, dan wawancara ini sebisa mungkin teman-teman jawab
Ya, sebisa mungkin harus dicukupkan waktunya untuk menjawab, teman-teman, seperti itu ya, karena semua pilihan ganda itu ada nilainya, ada poinnya. Jadi lumayan untuk saing-saingan, karena beda 1 poin aja teman-teman bisa nggak lulus gitu ya. Beda 1 poin dengan saingannya, bisa saingannya yang lulus gitu, teman-teman. Jadi usahakan supaya teman-teman yang lulus, bukan saingannya. Oke, good ya. Oke teman-teman, ini saya mau jelaskan dulu yang saya bilang tadi berbeda. Untuk PPPK guru, teman-teman, kompetensi teknisnya itu juga memiliki rentang nilai. Jadi tidak ada jawaban yang salah untuk yang PPPK guru ya. Kompetensi teknisnya itu kan ada A, B, C, D, E, 5 pilihan ganda, betul. Tapi ini juga rentang nilainya dari 1 sampai 5. Teman-teman usahakan untuk bisa jawab yang poinnya 5. Kalau teman-teman nggak jawab, baru nilainya 0. Kalau yang Mansos 1 ini sama dengan yang tadi, A, B, C, D, poinnya dari 1 sampai 4, kalau tidak jawab baru 0 ya, kalau tidak jawab baru 0. Jadi usahakan untuk yang PPPK guru semua soalnya dijawab, jangan sampai ditinggalin ya semuanya, karena lumayan beda 1 berarti teman-teman akan sangat berpengaruh, saingannya kan banyak gitu ya. Jadi usahakan dijawab semua, mau itu kompetensi teknis sama Mansos 1. Ini Kak maksudnya SJT ya, kurang lebih SJT ya. Buat teman-teman yang udah pernah ikut bimbel tahun 2023, ini pasti tahu yang SJT itu yang mana. Makanya untuk yang PPPK guru ini lumayan tinggi-tinggi nilainya teman-teman. Kemarin ada yang 500, ada yang 600 nilainya teman-teman gitu ya. Hai teman-teman, buat kalian yang baru aja nemuin channel ini dan belum pernah ikut bimbel aku sebelumnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk daftar di bimbel aku karena kita sudah sampai di bimbel batch 7. Ada 4 kali pertemuan, setiap pertemuan kita bahas 20 soal dan ada juga post-test dan pre-testnya. Bimbel kita laksanakan via Zoom dan ada rekamannya teman-teman buat teman-teman yang berhalangan hadir, dan ada juga file PDF-nya lengkap dengan hasil bimbel kita. Jangan lupa juga untuk teman-teman alumni bimbel batch 1 sampai dengan bimbel batch 6, teman-teman bisa mengikuti pemantapan materi di bimbel lanjutan. Ada 2 kali pertemuan dan masing-masing pertemuan itu ada 20 soal. Di sini triknya lebih banyak dan juga soal-soalnya lebih hot. Pendaftaran kami buka sampai tanggal 14 Agustus tahun 2024. Jadi pastikan teman-teman segera daftar. Terima kasih teman-teman, semoga membantu. Dadah! Nah teman-teman, untuk PPPK guru kategori teman-teman yang masuk prioritas yang lulus tahun 2021, itu nilai yang digunakan adalah hasil seleksi tahun 2021. Jadi dia nggak perlu ikut tes lagi untuk yang pelamar prioritas. Kemudian Kak, ada nggak sih afirmasi? Tahun ini ada nggak? Afirmasi tahun lalu ada tuh. Afirmasi ada dong, tahun ini ada. Kita lihat pelamar yang memiliki apa? Sertifikat pendidik linier. Serdik yang punya sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan dia terdaftar dalam database Kemdikbud, teman-teman ya, dapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi dapat paling besar 100% dari nilai kompetensi teknis untuk yang punya serdik linier dengan jabatan yang dilamar. Kalau dia nggak linier berarti nggak bisa. Ya, serdiknya harus linier. Makanya teman-teman yang punya serdik, misalkan serdiknya itu bahasa Indonesia, ya lamarnya di bahasa Indonesia. Jangan sampai teman-teman serdiknya jadi guru A, kemudian teman-teman lamar di guru B. Nanti zong, serdiknya nggak berlaku, kasihan kan ya. Mending ambil yang linier aja. Ya, formasinya ambil yang linier supaya teman-teman dapat tambahan nilai kompetensi teknis 100%. Jadi nggak perlu pusingin kompetensi teknis lagi. Tinggal kencengin aja mansoswannya, dikencengin ya gitu. Kak, itu kan paling besar. Iya, tahun 2023 juga gini kalimatnya teman-teman ya. Nilai paling besar ya, paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Saya artikan bahwa dia dapat itu paling tinggi 100%, paling tinggi maksimal, berarti bisa paling rendah itu saya bilang tahun 2023. Tapi pas pengumuman ternyata semua guru yang serdik teman-teman ya, semuanya dapat nilai 100%. 100% betulnya. Jadi kalau misalkan soalnya ada 90 kali 5, maka teman-teman yang serdik ini dapat kompetensi teknis itu 450. Total teman-teman ya, udah dapat maksimal tanpa harus teman-teman susah payah sebenarnya ya, karena udah langsung maksimal 100% tahun 2023. Nah ini juga bisa kita artikan demikian ya nanti. Tapi teman-teman ya jangan lupa tetap dijawab, jangan sampai dikosongin ya. Kenapa Kak? Kan udah dapat.
ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, biar teman-teman yang lain yang udah berusaha jawab soal tapi dia nggak dapet serdik, nggak dapet afirmasi juga nggak ngerasa saya seharusnya yang menang gitu. Biar nggak ngerasa gitu, teman-teman juga harus tetap buktikan bahwa teman-teman yang serdik ini juga pantas dapat afirmasi, karena teman-teman kan udah berkompeten di bidangnya, makanya dikasih nilai 100% karena teman-teman udah dianggap kompeten. Jadi usahakan teman-teman juga jawab, betul-betul dijawab supaya betul-betul nilainya juga tinggi gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini ada perbedaan lagi untuk teman-teman yang jabatan pengelola umum ya, pengelola umum operasional. Tadi kan soal-soalnya kalau yang lain dari jabatan ini itu kan soal kompetensi teknisnya 90. Nih teknisnya 90, kompetensi teknis 90 soal. Tapi untuk pengelola umum operasional ini kompetensi teknisnya 45 soal saja ya. Sedangkan mansoswannya sama semua ya. 25 manajerial, 20 soal sosial kultural dan 10 soal wawancara sama semua. Yang beda hanya di kompetensi teknis untuk yang pengelola umum operasional. Jelas teman-teman ya? Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lili Hernawati ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, Kak, berapa sih passing grade-nya? Saya kan harus naik nih, harus lulus passing grade. Sabar dulu teman-teman ya. Untuk tahun 2024 ini tidak ada PG, tidak ada ambang batas. Kenapa Kak nggak ada? Karena kan formasi umum dan khusus sudah nggak ada. Yang umum dan khusus tidak lagi dibedakan teman-teman ya untuk PPPK tahun 2024. Jadi ambang batas lagi tidak ada. Nah, sekarang gimana caranya Kak supaya tahu siapa yang lulus? Kita lihat di sini teman-teman ada penjelasannya. Pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik, jadi pakai ranking ya. Kalau teman-teman beda 1 poin aja, misalkan Anda A, lawannya si B. A dapat nilai misalkan 506, si B dapat 507, maka si B yang lulus, bukan Anda, bukan si A ya. Jadi yang lulus itu mana yang berperingkat paling tinggi, yang terbaik teman-teman ya. Kita lihat lagi ketentuannya. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berturut-turut. Oh, ternyata setelah kita lihat berperingkat terbaik, ini juga harus dilihat lagi. Ada lagi urutannya. Yang pertama XTHK 2. Udah, nomor 1 XTHK 2. Nomor kedua adalah pegawai yang terdaftar di database non-ASN di BKN dan dia aktif bekerja. Kemudian kriteria yang ketiga baru dilihat pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus gitu ya. Jadi yang pertama XTHK 2, yang kedua non-ASN yang terdaftar, yang ketiga adalah non-ASN yang belum terdaftar gitu teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman, Kak, gimana kalau misalkan saya ini adalah guru yang belum terdaftar di database tapi udah kerja 2 tahun berturut-turut. Saya udah daftar, saya udah lulus. Gimana Kak kalau saya nggak dapat formasi gitu ya. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-30 diberlakukan yang tadi ya, udah semuanya misalkan udah masuk ya, udah dapat formasi semua, tapi masih ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, masih ada formasi kosong ya teman-teman, maka kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi berbeda. Misalkan gini maksudnya ya, di lokasi A, ada 3 formasi teman-teman, ada 3 formasi. Tapi yang daftar di sana cuman 2 orang. 2 orang yang daftar di sana dan semuanya udah dapat penempatan di sini. Berarti sisa 1. Ini udah 2 terpakai, sisa 1 formasi kosong, 1 kosong. Maka yang 1 formasi kosong ini dapat dipenuhi oleh pelamar dari jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama tapi unit kerjanya berbeda. Jadi yang 1 kosong ini dapat diisi dari lokasi B.
lokasi B tapi jabatannya formasinya sama. Jadi samalah kemampuannya gitu ya, tapi hanya beda aja. Misalkan di lokasi B ini masih banyak yang belum dapat formasi, maka dia bisa dipindah alihkan ke lokasi yang lain gitu teman-teman yang masih kosong. Nah, kita lihat lagi di sini. Dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-31. Kemudian dalam hal pelamar mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK paruh waktu. Nah, ini yang sebaliknya teman-teman ya. Misalkan teman-teman udah daftar di lokasi A, nih lokasi A ada 3 orang. Ternyata yang lamar ada 4 orang, pelamarnya 4 orang nih, pelamar 4 orang. Berarti ada satu orang belum dapat formasi. Nih belum dapat formasi kosong. Mau dipindahkan ke lokasi B. Lokasi B full semua, lokasi C full semua lokasi full. Maka nih satu orang ini udah nggak dapat lagi, nggak dapat tempat di mana-mana Kak, semuanya full gitu ya. Jadi teman-teman yang satu orang ini akan diberikan PPPK paruh waktu atau part time ya, paruh waktu teman-teman, seperti itu ya. Jadi pemerintah sudah mengusahakan dulu teman-teman dapat semua formasinya, keisi semua formasi, baru kalau misalkan masih ada yang tidak dapat formasi setelah semua ikut seleksi administrasi kompetensi ikut, teman-teman dapat PPPK paruh waktu. Apa kelebihan PPPK paruh waktu? PPPK paruh waktu akan dapat NIP, akan dapat waktu kerja, akan dapat gaji juga. Cuma mungkin agak beda ya rentang gaji dan waktu kerjanya ya dengan yang penuh waktu. Tapi disyukuri aja teman-teman ya, pemerintah udah mengusahakan supaya semua honorer ini udah nggak ada lagi di tahun 2024. Amin teman-teman ya, kita dukung bersama, jangan kita saling bully, jangan kita saling menghujat. Yang penting ikutin aja alurnya. Kemudian teman-teman kita berdoa sama-sama semoga teman-teman lulus PPPK penuh waktu, semua dapat formasi. Amin, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini sebelum saya tutup, saya tambahin dulu mengenai ketentuan kelulusan untuk pelamar prioritas di PPPK guru. Itu ada ketentuannya. Yang pertama XTHK 2 dulu, kemudian guru non ASN, baru lulusan PPG, dan yang terakhir guru swasta. Ini yang lulus tahun 2021 ya, yang punya urutan kelulusan seperti ini. Tapi selainnya mengacu pada ketentuan yang tadi saya katakan teman-teman ya. Masih ingat urutannya? Yang pertama XTHK 2, kemudian pegawai yang terdata pada database BKN, baru yang belum terdata tapi udah kerja 2 tahun gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, semangat semua ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, komen-komen aja di kolom komentar teman-teman ya. Sekali lagi semoga teman-teman semua lulus PPPK tahun 2024 ini semuanya teman-teman dapat formasi untuk ditempatkan pada jabatan yang teman-teman inginkan teman-teman ya, dan tidak ada yang dapat paruh waktu. Tapi kalaupun teman-teman nanti udah mentok semuanya, udah usaha keras, udah doa kenceng, tapi ujung-ujungnya dapat PPPK paruh waktu juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting selalu ada yang disyukur ya, dapat NIP, dapat gaji, dan dapat juga waktu kerja. Oke teman-teman, semangat ya. Itu saja hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang lain dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like-nya. Dadah. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.